Nama saya Jordan Agustin Muntis, NPM saya 22451004. Saya akan menjelaskan tentang tujuan programan. Program ini bertujuan untuk melakukan peramalan data deret waktu atau biasa disebut dengan time series menggunakan metode double exponential smoothing. Perkenalkan, nama saya Siniloi Simbring Pandia, NPM saya 22451014 dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang parameter smoothing alfa dan beta. Dua parameter kunci dalam desimal adalah alfa dan beta. Kedua parameter ini adalah nilai antara 0 dan 1 atau inklusif. Yang pertama, alfa. Faktor smoothing untuk level nilai alfa yang lebih tinggi memberikan bobot yang lebih besar daripada observasi terbaru. Jika alfa mendekati 1, peramalan akan sangat responsif terhadap perubahan terbaru, tetapi juga lebih rentan terhadap noise atau gangguan acak dalam data. Sebaliknya, nilai alfa yang mendekati 0 akan menghasilkan peramalan yang lebih halus tetapi mungkin kurang responsif terhadap perubahan tren yang signifikan. Yang kedua, beta. Faktor smoothing untuk tren, nilai beta yang lebih tinggi memberikan bobot yang lebih besar pada perubahan tren terbaru. Mirip dengan alfa, nilai beta yang tinggi akan membuat peramalan lebih responsif terhadap perubahan tren, tetapi juga lebih sensitif terhadap noise. Nilai beta yang rendah akan menghasilkan peramalan yang lebih stabil. Pilihan nilai alfa dan beta sangat berpengaruh pada akurasi peramalan. Menentukan nilai optimal biasanya dilakukan melalui eksperimen dan analisis data. Biasanya dilakukan melalui eksperimen data, misalnya dengan mencoba berbagai kombinasi alfa dan beta, memilih kombinasi yang menghasilkan kesalahan peramalan terkecil. Dalam contoh, alfa dan beta sama-sama 0,5, yang merupakan titik tengah yang sering digunakan sebagai titik awal. Inisiasi level dan tren pada periode pertama T sama dengan 0 diinisiasi level awal dengan nilai penutupan pertama dan tren awal diasumsi 0. Ini merupakan asumsi awal yang umum digunakan, tetapi dalam beberapa kasus inisiasi yang berbeda mungkin lebih tepat. Perkenalkan, nama saya Taba Ausi Sibrian, NPM 2245-125, kelompok 8. Batasan metode DES. 1. Asumsi trend liner. DES mengasumsikan bahwa data memiliki trend liner. Jika data memiliki trend non-linear atau misalnya trend kuadratik atau musiman, DES mungkin tidak memberikan peramalan yang akurat. Kedua, sensitivitas terhadap parameter. Akurasi peramalan sangat bergantung pada pemilihan parameter A dan B. Menemukan nilai optimal memerlukan eksperimen dan analisis data. Ketiga, data awal. Nilai inisialisasi, level dan tren dapat memengaruhi akurasi peramalan, terutama periode awal. Peningkatan yang mungkin. 1. Optimasi parameter. Program dapat ditingkatkan dengan menambahkan algoritma untuk mengoptimalkan nilai A dan B, misalnya dengan menggunakan metode grid search atau gradient descent. Kedua, penggunaan library statistik. Library statistik seperti Apache Math dapat digunakan untuk mempermudah perhitungan dan analisis data. Ketiga, visualisasi. Menggunakan visualisasi misalnya grafik dapat membantu dalam memahami hasil peramalan dan mengidentifikasi pola dalam data. Keempat, penggunaan data musiman. Untuk data dengan komponen musiman, metode DES perlu dimodifikasi atau digantikan dengan metode yang lebih cocok seperti triple exponential smoothing. Perkenalkan, nama saya Emmanuel Eka Leteta Sembiring dengan NPM 2245-10007 dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus DES. Persamaan inti dari DES adalah 1. Level T sama dengan A kali close T tambah 1 min A kali level T min 1 tambah trend T min 1. 2. Trend T sama dengan B kali level T min level T min 1 plus 1 min B dikali trend T min 1.
3. Forecast T sama dengan level T-1 plus trend T-1. Rumus-rumus ini secara rekursif menghitung level, tren, dan peramalan untuk setiap periode. Perhatikan bagaimana peramalan periode saat ini atau forecast T bergantung pada level dan tren periode sebelumnya.